Kemudian yang ketiga, orang yang tidak merugi kata Allah adalah orang yang selalu berpesan dalam kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang keluar menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ayat ini menandakan bahwa orang-orang yang selalu berpesan dalam kebaikan itu adalah menjadi manusia yang terbaik, besar pahalanya. Tetapi apabila orang-orang beranggap bahwa hanya ustadz lah, hanya kiai lah yang bertugas untuk menyampaikan, maka itu salah besar. Jadi kita harus perbaiki mindset kita bahwa semua orang berpotensi untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi bukan hanya tugas ustadz saja menyampaikan. Lebih baik kita membagi tugas. Para kiai di mimbar, para ustadz di mimbar dia berceramah. Kita tidak usah usik. Masa ustadz berceramah jadi mimbar aja? Masa tidak turun ke jalan? Masa ustadz tidak mau berceramah di pinggir-pinggir jalan? Kita tidak usah usik. Ustadz sudah punya tempat berceramah di mimbar. Tugas kita berceramah di pinggir-pinggir jalan. Kita ingatkan orang-orang yang bisa kita ingatkan. Kita ingatkan keluarga-keluarga yang kita bisa ingatkan. Kita ingatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Minimal kita mengingatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita. Kita mengingatkan kepada mereka. Kita ceramahi mereka, ataupun kalau kita merasa tidak mau ceramah, sampaikan aja kebaikan. Kita menasihati mereka, ya. Qulil haqqu walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Inilah yang namanya watawasau bil haqqi, berpesan dalam kebaikan. Ini yang ketiga. Yang keempat, watawasau bis sabar, selalu berpesan dalam kesabaran. Orang-orang yang sabar, ya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sabar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu salah satu contoh ketika diberikan musibah, dia mengatakan inna lillah, segala sesuatu kami semuanya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Dia bersabar. Jadi apapun masalah yang dia dapatkan, apapun problema yang dia dapatkan, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersabar kepada Allah sehingga besar masalah pun dia tetap tenang. Begitu banyak orang yang diberikan masalah, dia stres, bahkan sampai bunuh diri. Begitu banyak orang yang tidak siap menghadapi masalah, akhirnya dia bunuh diri. Makanya tugas kita, apabila ada orang yang diberikan musibah, atau ada kawan kita, sahabat kita yang diberikan musibah, tugas kita adalah pergi memperingatkan kepada mereka, sabar. Tidak usah memandang apakah dia ustadz, apakah dia kiai, apakah dia pejabat. Yang jelas siapapun itu, apabila dia ditimpa musibah, kadang-kadang dia lupa kepada Allah. Kadang-kadang menangis histeris berlebihan, seakan-akan dia tidak terima dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita datang, sabar, ini ujian. Insya Allah kalau kita datang memberikan begitu, pasti dia akan sadar. Tetapi apabila kita tidak ada orang yang mengingatkan, maka itu bisa saja dia terlampaui. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah, selama dia ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang diberikan kesabaran, dia sabar kepada Allah, Allah akan memberikan ganjaran pahala tanpa batas. Kata malaikat, ya Allah, saya mampu menghitung jumlah langit. Ya Allah, saya mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Saya mampu menghitung jumlah pasir di pinggir pantai, tetapi saya tidak mampu menghitung jumlah pahala yang apabila diberikan musibah dia bersabar. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar, karena hanya Allah yang tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai kesimpulan bahwa
Surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi waktu yang lampau, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semua manusia akan merugi kalau dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada 4 orang yang tidak merugi. Yang pertama, orang yang tidak merugi kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang tidak merugi adalah orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang tidak merugi adalah orang yang selalu menyampaikan dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang selalu menyampaikan dalam kesabaran, ataukah setelah diberikan kesabaran, diberikan ujian dia bersabar. Dalam tafsir lain dikatakan bahwa yang dimaksud watawasau bis sabr ini adalah orang yang bersabar melakukan ketiga-tiganya ini. Dia bersabar beriman, dia bersabar dalam melakukan amal soleh, dan bersabar dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan. Mungkin sekian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Apapun masalah kita, masalah pemirsa di rumah, apapun masalahnya, apapun hajatnya juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami atas segala urusan kami. Apapun masalah kami ya Allah, berikanlah kami jalan keluar dari setiap masalah kami yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Baik masalah yang besar maupun masalah yang kecil, berikanlah kami jalan keluar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kemudahan untuk istiqamah dalam agamamu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya Allah. Berikanlah kami iman yang benar, iman yang sebenar-benarnya. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan amal soleh, dan berikanlah kami kekuatan untuk berdakwah sehingga kami termasuk orang-orang yang tidak merugi. Wassalatu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.